biasa ini maksudnya grafik apa atau ada rumus apa, itu bisa diterjemahkan ya oleh Copilot ini. Jadi ini yang tidak ada di chat PDF. Oke, di video sebelumnya kita membahas tentang chat PDF ya. Kali ini kita akan menggunakan AI yang serupa, yaitu menggunakan Skyspace. Oke, di Skyspace ini juga sama. Nanti kalau yang belum masuk silahkan masuk terlebih dahulu, bisa menggunakan akses Google. Oke, di sini kita bisa mencari jurnal yang mau kita review, tapi di sini kita juga bisa menambahkan file PDF. Apa bedanya dengan yang kemarin? Coba nanti kita lihat terlebih dahulu. Oke, ini diklik. Oke, di sini kita bisa ganti ya. Misalnya sebelum Inggris, kita bisa ganti ke bahasa Indonesia. Terus kita bisa menuliskan ya, seperti chat PDF kemarin. Misalnya apa topik penelitian ini? Nah, jawabannya juga nanti bisa dalam bahasa Indonesia. Pengaruh penggunaan Mosel bermasalah sikap keyakinan. Oke, bla bla. Coba apa tujuan penelitian ini? Oke. Variabel apa yang Oke, jadi ini sistem kerjanya bersama seperti chat PDF. Jika dirasakan frekuensi penggunaan ponsel di kalangan sepeda motor ya. Tapi yang membedakan, ini kita bisa explain maths and table ya. Jadi misalnya ada rumus apa, nanti bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan rumus tersebut atau grafik. Nah, jadi misal ini kita seperti di crop, tekan, geser, dilepas. Ya, nanti ini akan muncul di Copilot. Copilot ini juga ada ekstensi untuk Google Chrome, bisa diinstal ya, nanti mempermudah juga. Jadi kita masuk ke sini atau PDF yang dibaca di Chrome ya, nanti bisa di scan menggunakan Copilot ini from Skyspace. Ya, jadi yang biasa ini maksudnya grafik apa atau ada rumus apa, itu bisa diterjemahkan ya oleh Copilot ini. Jadi ini yang tidak ada di chat PDF. Jadi teks yang disorot mengacu pada model persamaan struktural atau SEM. Jadi ini yang digunakan, metode yang digunakan untuk pengendara sepeda motor dalam sebuah frekuensi pengemudi menunjukkan penggunaan potensi yang bermasalah nilainya ini. Nah, jadi ini bisa. Coba ada rumus nggak ya di sini? Misal rumus
metodologinya ini ya, coba propose modelnya. Oke, jadi teks disorot mengacu pada gambar nomor 1 mengenai hubungan antara tiga konsep penggunaan ponsel yang bermasalah, resiko yang dirasakan, dan sikap keyakinan dan frekuensi. Menguji hipotesis H1, H2, dan H5. Benar nggak sih? Nanti kita cek ya. Oke, satu menyatakan hubungan ponsel bermasalah memiliki korelasi positif. Ya, pengetahuan bermasalah memiliki korelasi positif dengan sikap dan keyakinan. Tetap and belief. Oke, nah jadi di Skyspace menggunakan Copilot ini bisa menerjemahkan dari hasil grafis ya, atau gambar, dan juga ini match and table. Jadi dari rumus matematika itu juga bisa. Oke. Terus misalnya apa? Bagaimana hasil diskusi pada penelitian ini jadi kembali lagi ke diri kita, apakah hasil yang dihasilkan oleh AI ini akan kita gunakan? Itu kita kembali lagi ke kita. Jadi apakah ini sudah benar dengan hasil yang dari pertanyaan kita, misalnya bagaimana hasil diskusi menemukan bahwa penggunaan ponsel yang bermasalah, sikap keyakinan, risiko berdampak pada frekuensi penggunaan ponsel saat mengemudi antara pengendara motor dan pengemudi mobil di Vietnam. Nah itu, terus apa kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini? Penggunaan unsur sikap keyakinan berdampak pada frekuensi, memiliki efek terbesar pada penggunaan ponsel. Nah, jadi yang bisa menekan kelompok advokasi untuk kesadaran, memodifikasi sikap, dan peningkatan persepsi resiko terkait penggunaan ponsel saat. Nah, jadi penggunaan ponsel itu memang memiliki pengaruh ya besar terhadap perilaku beresiko frekuensi penggunaan ponsel. Terus apa kelemahan penelitian ini? Terus oke, rekomendasi apa untuk topik penelitian
Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini, rekomendasi penelitian selanjutnya adalah menyelidiki dampak gaya hidup dan konstruksi psikososial pada penggunaan ponsel saat mengemudi atau mengendarai di negara dan budaya yang lain-lain. Jadi ini bisa berdasar hasil ini ya. Jadi untuk rencana kita penelitian berikutnya itu tentang apa sih? Nah, ini bisa didapatkan dari pertanyaan yang dihasilkan oleh Copilot dari Scikit-Space. Di tool-tool yang ada di sini juga bisa station generator. Station generator ini misalnya URL citasinya jenis apa, nanti mau di generate ke model yang lain, misalnya ini banyak sekali ya, IEEE dan lain sebagainya. Terus parafrase, nah, jadi parafrase ini juga bisa ya, parafrase berdasar hasil tersebut. Misalnya salah satu gunanya itu untuk menghindari plagiarisme. Nah, contohnya berdasar teks tadi. Misalnya kita mau ngambil ini nih. Terus finding study point, nah, misalnya ini contoh saja ya, jadi nggak boleh seperti ini. Topping behavior, sorry. Ya di blog sini ya, itu juga bisa. Jadi untuk blog apa saja yang di highlight itu bisa. Sebentar. Jadi masih banyak lagi yang kita bisa explore di Scikit-Space ini. Oke, sebentar. Kita coba misalnya ini. Kita ragu dari kesimpulannya, misalnya penggunaan kita copy jawabannya, kita parafrase. Jadi kita parafrase. Ini juga bisa ke creative and more, masing-masing variasinya nanti lebih banyak. Kita full. Penggunaan ponsel bermasalah, sikap keyakinan risiko dirasakan semua, berdampak pada frekuensi penggunaan ponsel saat mengemudi. Teman menemukan bahwa frekuensi penggunaan ponsel ke AI detection, jadi essentially human. Oke. Jadi parafrase ini juga bisa salah satunya ya digunakan
untuk menghindari deteksi oleh AI detektor. Ini juga bisa AI detektor, bisa kita gunakan ya. Bisa drag, nanti AI detektornya berapa. Jadi di sini hasilnya sangat bagus ya. Jadi bisa lebih dari ChatGPT sebelumnya yang kita bahas di video sebelum. Oke, jadi itu terus kalau mau diinstal extensionnya juga bisa. Saya sudah tidak perlu masuk ke Skyspace, tapi dari file PDF yang dibuka di sini, misalnya ini file sama ya, tapi dalam bentuk PDF lah. Kita bisa klik Copilot extension Chrome. Oke, jadi dari hasil ini pun paraphrase ya, ini memang filenya lebih terbuka ya daripada Quillbot. Wow, Quillbot yang biasa digunakan ini, yang tidak upgrade to premium ini masih terkunci ya. Biasanya kayak Indonesia enggak. Wow, jadi lebih length variationnya juga. Kalau ini harus berlangganan. Oke, jadi memang Skyspace ini lebih powerful daripada ChatGPT, Chat PDF ya, Chat PDF dan Quillbot untuk paraphrase. AI detektornya saya rasa sama. Oke, luar biasa untuk video pada hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.